Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat beriman. Kali ini kita akan mengisahkan tentang seorang raja legendaris yang dikenal dengan nama Zulkarnain. Dalam sejarah yang penuh teka-teki, Zulkarnain adalah sosok pemimpin yang tidak hanya dikenal karena keberanian dan kebijaksanaannya, tetapi juga karena petualangan luar biasa yang telah ia lalui. Namun, ada satu hal yang membuat cerita ini semakin menarik, yaitu perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang siapa sebenarnya Zulkarnain ini. Ada yang berpendapat bahwa ia adalah Alexander Agung, sementara yang lain meyakini bahwa dia adalah Cyrus Agung dari Persia. Perbedaan pendapat ini menambah lapisan misteri pada kisah sang raja. Dalam perjalanannya yang penuh dengan tantangan dan keajaiban, Zulkarnain menempuh perjalanan jauh hingga ke ujung dunia. Namun yang paling menarik adalah ketika ia bertemu dengan makhluk yang dikenal dengan Ya'juj dan Ma'juj. Siapakah mereka sebenarnya? Dan apa yang terjadi saat Zulkarnain berhadapan dengan mereka? Simak videonya sampai selesai. Sahabat Madinah Ilmu yang dirahmati Allah, Raja Zulkarnain adalah tokoh legendaris yang sering disebut dalam literatur Islam, khususnya dalam Al-Quran yang diceritakan dalam surat Al-Kahfi. Zulkarnain yang berarti dia yang memiliki dua tanduk, diidentifikasi oleh beberapa ulama sebagai Alexander Agung. Meskipun ada juga yang berpendapat bahwa dia adalah Cyrus Agung dari Persia. Kisahnya mengandung banyak pelajaran tentang kekuasaan, keadilan, dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran diceritakan bahwa Zulkarnain adalah seorang raja yang diberikan kekuasaan besar oleh Allah dan diperintahkan untuk melakukan perjalanan ke berbagai penjuru bumi. Dalam perjalanannya dia mencapai 3 titik penting, yaitu matahari terbenam di barat, matahari terbit di timur, dan sebuah tempat di antara dua gunung. Kisah misi Raja Zulkarnain ke barat sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Kahfi menggambarkan perjalanan dan penaklukan yang dilakukan oleh Raja Zulkarnain atas perintah Allah. Perjalanan ini menunjukkan kebijaksanaan dan keadilan Zulkarnain sebagai pemimpin yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikisahkan bahwa Zulkarnain memulai perjalanannya menuju barat hingga dia mencapai tempat di mana matahari terbenam. Di sana dia menemukan suatu kaum yang hidup di sekitaran matahari terbenam, yang digambarkan seolah-olah tenggelam dalam laut berlumpur hitam. Dalam tafsir ini bisa berarti dia mencapai pantai atau sebuah tempat dengan perairan yang berlumpur. Saat bertemu dengan kaum tersebut, Allah memberikan kebebasan kepada Zulkarnain untuk memutuskan bagaimana dia akan memperlakukan mereka. Zulkarnain memutuskan untuk memperlakukan mereka dengan adil. Dia pun berkata, "Adapun orang yang zalim maka kami akan mengazabnya, kemudian dia akan dikembalikan kepada Tuhannya. Lalu Tuhan mengazabnya dengan azab yang sangat keras. Adapun orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan maka dia mendapatkan pahala yang terbaik sebagai balasan. Dan kami akan mengatakan kepadanya perintah yang mudah dari perintah-perintah kami." Surat Al-Kahfi ayat 18-87. Dia memberikan hukuman kepada yang zalim dan memberikan penghargaan kepada yang beriman dan berbuat baik. Ini mencerminkan prinsip bahwa kekuasaan harus digunakan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, serta bahwa di setiap tindakan akan mendapatkan balasan yang setimpal. Singkat cerita, dalam perjalanannya ke timur, Zulkarnain bertemu dengan suatu kaum yang hidup tanpa pelindung dari matahari terbit. Dia membantu mereka dengan menggunakan kebijaksanaannya dan memperlakukan mereka dengan adil. Perjalanan Raja Zulkarnain ke timur seperti yang disebutkan dalam surat Al-Kahfi adalah bagian dari kisah yang menunjukkan kepemimpinannya yang adil. Setelah menyelesaikan misi ke barat, Zulkarnain melanjutkan ekspedisinya ke arah timur. Dikisahkan bahwa Zulkarnain melakukan perjalanan hingga dia mencapai tempat di mana matahari terbit. Di sana dia menemukan suatu kaum yang hidup tanpa pelindung dari sinar matahari. Mereka digambarkan sebagai kaum yang belum memiliki teknologi untuk melindungi diri dari matahari yang terik. Ini menunjukkan bahwa kaum tersebut hidup dalam kondisi yang sangat sederhana dan mungkin primitif, tanpa pengetahuan atau kemampuan untuk membangun tempat perlindungan dari panasnya matahari. Zulkarnain memperlakukan mereka dengan bijaksana seperti yang dia lakukan dengan kaum yang ditemuinya di barat.
Penafsiran ini menunjukkan bahwa Zulkarnain memahami keadaan mereka dan mungkin memberikan bantuan atau nasihat yang diperlukan tanpa mengganggu cara hidup mereka yang alami. Setelah berbulan-bulan melakukan perjalanan yang melelahkan, Zulkarnain dan pasukannya tiba di sebuah wilayah yang dijaga oleh dua gunung yang tinggi dan kokoh. Di antara dua gunung ini terdapat sebuah lembah yang luas, di mana dia bertemu dengan suatu kaum yang mengeluh tentang Ya'juj wal Ma'juj. Ya'juj wal Ma'juj adalah sebutan dalam Islam yang merujuk pada dua suku atau bangsa yang akan muncul pada akhir zaman dan menyebabkan kerusakan yang besar di bumi. Mereka dianggap sebagai simbol kekacauan dan kehancuran yang akan muncul menjelang hari kiamat. Kembali ke kisah awal. Kaum tersebut meminta bantuan Zulkarnain untuk melindungi mereka dari Ya'juj wal Ma'juj. Kaum ini hidup dalam ketakutan dan kesulitan dengan dinding-dinding desa mereka yang hancur dan ladang-ladang yang terbengkalai. Kejadian ini diceritakan dalam surat Al-Kahfi. Setelah menyelesaikan misi ke timur, Zulkarnain melanjutkan perjalanannya hingga dia tiba di antara dua gunung. Di sini dia menemukan suatu kaum yang hampir tidak mengerti pembicaraan, dan mereka meminta bantuan kepadanya untuk melindungi mereka dari kerusakan yang disebabkan oleh Ya'juj wal Ma'juj. Kaum tersebut berkata kepada Zulkarnain, "Wahai Zulkarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu adalah makhluk yang membuat kerusakan di muka bumi. Maka dapatkah kami memberikan suatu imbalan kepadamu agar engkau membuatkan dinding antara kami dan mereka?" Zulkarnain setuju untuk membantu mereka, tetapi dia menolak menerima imbalan. Sebaliknya dia meminta mereka untuk membantu dalam pembangunan dinding tersebut dengan menyediakan tenaga kerja dan bahan-bahan yang diperlukan. Berkatalah Zulkarnain, "Apa yang telah dikuasakan oleh Allah kepadaku adalah lebih baik. Maka bantulah aku dengan tenaga kalian agar aku membuatkan dinding antara kamu dan mereka." Zulkarnain kemudian memerintahkan untuk mengumpulkan potongan-potongan besi yang kemudian ditumpuk hingga setinggi kedua puncak gunung. Setelah itu dia meminta untuk meniupkan api sehingga besi tersebut menjadi panas, dan kemudian mencairkan tembaga untuk dituangkan di atas besi yang panas tersebut, yang tidak akan dapat ditembus oleh Ya'juj wal Ma'juj. "Berilah aku potongan-potongan besi hingga apabila besi itu telah sama rata dengan kedua puncak gunung itu, tiupkanlah api hingga apabila besi itu sudah menjadi merah seperti api, berilah aku tembaga yang mendidih agar kutuangkan di atas besi yang panas." Hasilnya adalah sebuah tembok yang begitu kokoh sehingga Ya'juj wal Ma'juj tidak mampu mendakinya atau membuat lubang padanya. Zulkarnain pun menyatakan bahwa dinding ini adalah rahmat dari Allah dan akan bertahan hingga waktu yang ditentukan oleh Allah. Sahabat Madinah Ilmu yang dirahmati Allah, kisah Raja Zulkarnain dalam Al-Quran telah menjadi bahan perdebatan dan spekulasi di kalangan ulama, sejarawan dan cendekiawan selama berabad-abad. Beberapa tokoh sejarah dan mitologi telah diidentifikasi sebagai Zulkarnain, namun tidak ada yang pasti mengenai identitasnya. Berikut adalah beberapa pandangan yang menonjol. Di antaranya adalah Alexander Agung atau Iskandar Zulkarnain. Salah satu teori yang paling populer adalah bahwa Zulkarnain adalah Alexander Agung. Teori ini didasarkan pada kesamaan dalam penaklukkan wilayah dan penyebaran pengaruh Yunani yang luas oleh Alexander. Alexander dikenal di dunia Islam sebagai Iskandar Zulkarnain, yang berarti Iskandar yang memiliki dua tanduk, mengacu pada gambar patungnya yang memakai mahkota dengan dua tanduk. Namun, banyak ulama dan cendekiawan muslim menolak identifikasi ini karena Alexander Agung adalah seorang pagan dan tidak dikenal sebagai orang yang beriman kepada Allah. Sementara Zulkarnain dalam Al-Quran digambarkan sebagai pemimpin yang soleh dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah Sirus Agung. Beberapa ulama dan sejarawan termasuk Al-Mas'udi dan Al-Tabari mengidentifikasi Zulkarnain sebagai Sirus Agung, pendiri kekaisaran Persia. Sirus dikenal sebagai penguasa yang adil dan bijaksana, dan beberapa elemen dalam kisah Zulkarnain seperti perjalanan dan pembangunan tembok dapat diselaraskan dengan sejarah Sirus. Sirus juga dikenal sebagai penguasa dari timur dan barat, dan nama Zulkarnain dapat diterjemahkan sebagai orang yang memiliki dua kerajaan yang cocok dengan wilayah kekuasaan Sirus. Ada juga yang berpendapat bahwa Zulkarnain mungkin bukan tokoh historis tertentu, tetapi merupakan tokoh legendaris atau mitologis yang simbolis.
Dalam pandangan ini, kisah Zulkarnain dalam Al-Quran lebih dilihat sebagai narasi moral dan spiritual daripada catatan sejarah. Beberapa cendekiawan menghubungkan Zulkarnain dengan tokoh-tokoh dalam mitologi kuno dari berbagai budaya yang memiliki cerita serupa dengan perjalanan dan penaklukannya. Perbedaan pendapat ini muncul karena keterbatasan informasi historis yang berbeda dari teks-teks kuno. Dalam literatur Islam sendiri, Zulkarnain dipandang sebagai sosok yang soleh, adil, dan memiliki hubungan erat dengan Allah, yang misinya mencakup penyebaran keadilan dan kebaikan di dunia. Perdebatan mengenai identitas Zulkarnain menunjukkan kekayaan tradisi intelektual dalam Islam. Sementara identitas pastinya mungkin tetap menjadi misteri, kisahnya terus menginspirasi diskusi dan refleksi tentang kekuasaan, keadilan, dan kebijaksanaan. Dalam Islam sendiri, kesimpulan mengenai Zulkarnain ini didasarkan pada ayat-ayat dalam Al-Quran dalam surat Al-Kahfi dan berbagai tafsir yang menyertainya. Meskipun identitas historis Zulkarnain tidak dapat dipastikan secara benar, tetapi sebagai seorang muslim, poin utama yang dapat diambil dari kisah Zulkarnain ini adalah Zulkarnain adalah seorang pemimpin yang diberi kekuasaan dan kekuatan besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia menjalankan misinya dengan kebijaksanaan, keadilan, dan ketaatan kepada Allah. Zulkarnain melakukan perjalanan ke berbagai penjuru dunia, barat, timur, dan sebuah tempat di antara dua gunung. Di tempat terakhir ini dia membangun tembok besar dari besi dan tembaga untuk melindungi suatu kaum dari serangan Ya'juj wal Ma'juj. Zulkarnain digambarkan sebagai pemimpin yang adil dan memberikan hukuman kepada orang yang zalim dan menghargai orang yang berbuat baik. Dia selalu bertindak sesuai dengan perintah Allah dan selalu mengingatkan rakyatnya akan kekuasaan dan rahmat Allah. Kisah Zulkarnain mengandung banyak pelajaran moral tentang penggunaan kekuasaan dengan adil, pentingnya melindungi rakyat dari kejahatan, serta ketaatan dan kepasrahan kepada kehendak Allah. Zulkarnain menjadi simbol seorang pemimpin ideal dalam Islam. Kesimpulan dalam Islam, Zulkarnain dihormati sebagai pemimpin yang soleh dan bijaksana yang menjalankan misinya sesuai kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Madinah Ilmu yang dirahmati Allah, demikian kisah tentang Raja Zulkarnain. Semoga memberikan inspirasi dan panduan tentang bagaimana kekuasaan seharusnya digunakan untuk menegakkan keadilan dan kebaikan, serta pentingnya ketaatan kepada Allah dalam setiap aspek kehidupan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.